Halo Studio Lovers, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah dijatuhi vonis dalam kasus pemerasan. Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa hari yang lalu, Juli 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo selama 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun ini berbeda nasib dengan Edi Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan itu dengan kasus korupsi divonis hanya 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Loh kok bisa ya Studio Lovers? Nah mari kita bahas lewat video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Syahrul Yassin Limpo atau biasa kita mengenalnya dengan SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan RI. Ex-Gubernur Sulawesi Selatan 2008 hingga 2018 ini dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Setelah Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengetuk palu tanda jatuhnya vonis untuk YSYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kabarnya nih Studio Lovers, sang hakim menambahkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 4 bulan. Tidak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 rupiah dan $30.000 Amerika Serikat. Nah sebenarnya vonis Yassin Limpo itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar pidana kurungan 6 bulan. Jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta agar SYL membayar uang pengganti sebesar 44,27 miliar rupiah dan 30.000 US dollar, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan juga dirampas. Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Syahrul di periode kepemimpinannya membuat kebijakan personal kaitannya adanya pungutan maupun setoran, di antaranya dari aparatur sipil negara internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk keluarga intinya. Ia menginstruksikan dengan menugaskan Sekjen Kementan, Kasdi Subakiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit Eselon 1 dan Eselon 2. Uang tersebut dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di-markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS, dan MH, memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup Eselon 1, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Sekretaris di masing-masing Eselon 1. Besaran angkanya pun sebagaimana yang telah ditentukan oleh SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 US dollar sampai dengan 10.000 US dollar. Nah kemudian nih, penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL yang dilakukan secara rutin tiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Nah ternyata nih Studio Lovers, hukuman dari Majelis Hakim tingkat pertama ini lebih sedikit ketimbang kasus suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nih sudah menyetorkan 72 miliar rupiah dan 2.700 US dollar ke kas negara dari kasus korupsi ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Uang itu merupakan rampasan dari kasus tersebut. Nah kabarnya nih Studio Lovers,
Menurut pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, pada tahun 2022 lalu, uang yang disetorkan tersebut sebesar 72 miliar rupiah dan 2.700 US dollar yang berdasarkan tuntutan jaksa KPK dan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Dalam persidangan, Edi terbukti bersalah atas dakwaan jaksa tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Edi sebanyak 5 tahun penjara plus denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Politikus Partai Gerindra itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah dan 77.000 US dollar subsidiar 2 tahun penjara. Majelis Hakim juga mencabut hak politik Edi selama 3 tahun terhitung sejak dia selesai menjalani masa pidana pokok. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edi menjadi 9 tahun penjara. Namun, hukuman itu kembali disunat menjadi 5 tahun di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah, kasus korupsi ini juga turut menyeret staf khusus Edi Prabowo, Safri, dan Andrew Pribadi Misanta. Selain itu, staf istri Edi, Ainul Fakih dan Amirul Mukminin juga ikut mendekam di dalam penjara. Seorang pegawai PT Aero Citra Cargo Siswadi dan eksportir Suharjito pun ikut masuk ke balik jeruji besi. Terima kasih ke Jokowi. SCL sendiri Studi Lovers menganggap kasus pemerasan yang menjerat dirinya ini sehingga divonis dengan pidana 10 tahun penjara merupakan resiko jabatan menteri yang dia emban. Mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership, ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, ujar SCL. Ia pun menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dinilai terbukti oleh majelis hakim. Saya akan pertanggungjawabkan itu adik-adikku. Teman-teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya, kata SCL. Nah, dalam kesempatan itu, SCL pun turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai Menteri Pertanian. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberikan kesempatan saya sebagai menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan ini, resiko jabatan bagi saya, ungkapnya. Saya mendapatkan hukuman 10 tahun ditambah dengan 2 tahun dari subsidiar uang pengganti. Bukan persoalan yang sedikit. Akan tetapi, saya merasa bangga pada saat saya menjadi menteri. 71 penghargaan nasional diantaranya diterima oleh Presiden. Penghargaan PBB melalui International Risk Research Institute atau IRI, sambungnya. Tidak lupa juga, SCL menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan, ucap SCL. Ia pun juga turut menyampaikan permintaan maaf kepada Surya Paloh atas perbuatannya. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru, tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa, ujarnya. Kalau saya harus terpenjara atas nama itu semua, saya minta maaf pada seluruh jajaran Partai Nasdem, tambahnya. Studi Lovers, semoga dengan vonis ini memberikan efek jerah ya ke setiap pelaku koruptor di negeri ini. Oke deh Studi Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.